Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syahdana Arif Setia Adi, biasa dipanggil Sasa. Saya adalah salah satu siswa SMA Negeri 2 Semarang yang duduk di bangku kelas 12, tepatnya di 12 MIPA 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita, membagikan pengalaman saya mengenai kegiatan saya, yaitu melakukan percobaan kegiatan budidaya tanaman cabai. Saya melakukan ini sebagai bentuk saya ujian praktikum di kelas 12 saya. Ya, singkat cerita, saya akan membagikan dua pengalaman saya ketika melakukan percobaan ini. Sudah sewajarnya pada percobaan pertama saya mengalami kegagalan. Tanaman saya mati, dan kenapa tanaman saya mati? Ya, simak di video nanti. Dan pada kesempatan kedua saya berhasil untuk merawat tanamannya dan bahkan dapat bertahan hingga sampai detik ini. Bahkan ketika video ini diupload dan ada menonton, tanaman saya masih hidup. Ya, ada beberapa pertanyaan kenapa saya gagal, apa saja sih faktornya yang menyebabkan saya gagal dan tanaman saya mati, dan apa sih yang saya lakukan ketika melakukan percobaan kedua. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini. Memasuki tahap pertama. Jadi, pada tahap yang pertama, saya merendam biji cabai ke dalam air selama kurang lebih 5-6 jam. Proses ini atau hal ini bertujuan untuk mempercepat proses imbibisi biji cabai. Selanjutnya, sembari menunggu biji direndam selama kurang lebih 5 jam, saya di sini menyiapkan media tanam untuk penyemaiannya. Saya menggunakan polybag yang diisikan dengan tanah. Tanah di sini sudah terdapat campuran pupuknya sehingga siap tanam. Dan saya juga menyiapkan 3 buah polybag untuk media penyemaiannya. Dan setelah biji terendam selama kurang lebih 5 jam, biji dapat ditiriskan dan siap untuk disemai polybag nantinya. Biji yang mengambang dapat kita buang karena kemungkinan akan tidak tumbuh saat kita tanam. Dan saya sendiri dalam satu buah polybag saya hanya menyemai 5 biji cabai saja, dan saya beri jarak. Hal ini nantinya mempermudah saya ketika proses pemindahan, karena nantinya tanaman tidak terlalu berdekatan sehingga mudah ketika saya pindahkan ke polybag masing-masing. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca, menaburkan pupuk di atasnya juga dapat mendukung proses munculnya tunas. Hal ini dikarenakan pupuk dapat menjadi dorongan atau sumber makanan bagi biji saat proses pembelahan atau perkecambahan. Selain itu, saya juga menutup hasil semaian saya dengan kain basah semalaman agar kondisinya tetap lembab. Memasuki minggu pertama. Dalam minggu pertama, di sini saya melihat tanaman saya sudah mulai muncul tunas yang berukuran sangat kecil, serta terdapat 2 helai daun di masing-masing tunasnya. Memasuki minggu kedua, kita bisa melihat bahwa tunas sudah mulai tumbuh tinggi dan muncul 2 bakal daun lagi di masing-masing ujung tunasnya, sehingga kali ini terdapat 4 helai daun di masing-masing tunas. Memasuki minggu ketiga. Di minggu ketiga ini saya merasa sudah waktunya untuk memindahkan tunas tadi ke media tanam sendiri-sendiri. Hal ini saya lakukan agar dapat membuat mereka tumbuh bebas, tidak saling berebut nutrisi atau mineral di media tanam tersebut, sehingga nantinya mereka dapat tumbuh secara maksimal dan tidak terhambat oleh apapun. Pemindahan ini umumnya memang dilakukan pada minggu ketiga atau minggu keempat saat tanaman sudah sedikit tinggi. Dan di sini saya sudah menyiapkan 12 media tanam dengan campuran pupuk dan tanah sesuai dengan jumlah tunas yang berhasil tumbuh. Dan setelah ini adalah tambak tanaman saya setelah 3 minggu. Sudah bertambah tinggi dan daunnya juga sudah lebar. Ketika proses pemindahan ini saya agak takut karena berdasarkan artikel dan video yang saya lihat, tanaman yang dipindahkan akan ada kemungkinan layu, bahkan ada yang mati. Hal ini sering dialami oleh pemula-pemula yang mencoba menanam sendiri di rumahnya. Namun,
Setelah saya baca-baca, saya menemukan sebuah tips untuk hal ini, yaitu akar tanaman yang dipindahkan tidak boleh terjabut dari tanah. Karena ketika akar tanaman tersebut dari tanah, nanti tanaman bisa stres, layu, bahkan mati. Alhasil, setelah saya mencoba tips tersebut, di keesokan harinya tanaman saya masih hidup dan segar. Ya, ternyata tips tersebut benar adanya, bahwa akar jangan sampai terjabut ketika proses pemindahan. Dan memasuki minggu keempat nih, tanaman saya sudah mulai tumbuh tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Hal ini memberikan teori bahwa tanaman akan lebih cepat tumbuh ketika ia tidak perlu berebutan nutrisi. Dan selanjutnya ini adalah tanaman cabai saya di minggu ke-6. Sudah mulai tumbuh tinggi dan cepat sekali pertumbuhannya. Ya, hal ini mendukung teori bahwa tidak perlu berebut tanaman ya. Dan saya juga memberi penyangga agar tanaman dapat berdiri tegak. Daunnya pun juga mulai banyak dan lebar. Namun, sekitar minggu ke-7 tanaman saya terkena hama serangga yang sering disebut kutu kebul. Karena saya pemula, akhirnya tanaman saya habis dimakan hama di minggu ke-8. Halo, kembali lagi bersama saya. Ya, itu tadi adalah ringkasan atau pengalaman saya ketika melakukan percobaan pertama dalam kegiatan budidaya tanaman cabai. Ya, saya mengalami kegagalan pada minggu ke-8, tepatnya pada bulan kedua. Tanaman saya mati karena terkena hama serangga yang biasanya sering disebut dengan kutu kebul. Jadi tanaman saya ada putih-putih dan itu ternyata adalah serangga yang bisa membunuh tanaman cabai. Ya, jujur saya sedih, saya sempat sedikit putus asa, tapi akhirnya saya bangkit lagi. Saya mencoba untuk bertanya ke orang terdekat saya. Saya bertanya ke tante saya berkonsultasi, saya bertanya kesalahan saya di mana dan saya harus berbuat apa. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa saya bisa gagal? Karena saya melupakan step-step yang penting bagi kegiatan tanaman atau budidaya tanaman. Jadi ada beberapa step yang saya lewati atau saya skip sehingga membuat tanaman itu gagal untuk tumbuh. Lalu kedua, apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan saya gagal itu? Yang pertama nih, saya itu tidak menggunakan pestisida. Saya berpikir bahwa tanaman saya sehat di bulan-bulan awal, bulan pertama tanaman saya sehat, saya berpikir saya tidak perlu menggunakan pestisida. Namun ternyata itu salah besar. Lalu yang kedua, saya memberi pupuk secara tidak teratur. Saya hanya sesuka-suka saya, seingat saya, dan ternyata itu salah juga, perlu dipupuk seminggu sekali. Lalu yang ketiga adalah saya menggunakan tanaman cabai jenis cabai keriting, yang dimana menurut informasi yang saya dapat, cabai keriting itu adalah jenis tanaman cabai yang agak sulit dan perlu ketekunan tinggi untuk merawatnya. Itu adalah faktor-faktornya. Dan yang pertanyaan ketiga nih, apa yang saya lakukan? Saya mencoba menanam lagi. Saya menggunakan, yang pertama saya menggunakan tanaman cabai jenis cabai rawit atau cabai buah besar. Lalu yang kedua, saya menggunakan pupuk. Saya mengganti pupuknya menjadi pupuk daun, dimana untuk mempercepat tumbuhnya daun dan berbunga juga. Dan saya juga teratur seminggu sekali. Lalu saya menggunakan obat hama juga serta pestisida dalam perawatannya. Untuk lebih jelasnya, simak video di percobaan kedua saya. Ya, kali ini saya melakukan percobaan saya yang keduanya. Kedua kali maksud saya. Di sini saya menyiapkan pupuk, campuran tanah, biji cabai yang telah direndam, serta pot berukuran kecil yang nantinya untuk tempat penyemaian. Saya juga menyiapkan obat hama serangga. Obat ini bertujuan agar akar tidak rusak dimakan oleh serangga. Serta tidak lupa juga nih, saya menyiapkan pestisida pada percobaan kali ini. Ya, pestisida sangat penting bagi tanaman karena mencegah adanya serangan hama di daun. Pestisida ini diberikan sekitar 10 hari sekali ya. Dan oke, sama seperti percobaan sebelumnya, langkah awal yang kita lakukan adalah menyiapkan media penyemaian. Saya juga masih menggunakan campuran tanah dan pupuk sebagai tempat semainya.
Namun kali ini saya lebih memilih menggunakan pot yang berukuran kecil dibanding menggunakan polybag. Ya, menurut saya menjadi lebih menghemat tempat dan tanah yang dipakai pun juga tidak terlalu banyak. Lalu untuk bijinya, satu pot kecil itu saya beri satu biji saja, agar nantinya mineral dan unsur hara di pot itu hanya untuk biji tersebut. Jadi tidak berbagi dengan biji yang lainnya. Dan pastinya tidak lupa saya memberikan pupuk di permukaan semaian saya. Ya, alasannya masih sama, agar mendorong cepatnya pertunasan nanti. Namun bedanya kali ini saya menggunakan pupuk daun. Dan inilah hasil akhirnya. Kita biarkan di tempat terbuka selama 1 minggu dan sedikit terkena sinar matahari. Tetap disiram pagi hingga sore ya. Oke, di minggu pertama. Ya, inilah tampak tanaman saya pada minggu pertama. Sudah mulai muncul tunas kecil dan berdaun 4. Oh iya, saya di sini merekam posisi di desa ya, jadi mohon maaf. Dan posisinya sudah diberi pupuk sebelumnya. Di minggu kedua, ya. Oke, ini adalah tampak tanaman saya ketika menginjak minggu kedua. Tanaman menjadi lebih tinggi dari minggu yang lalunya. Pada kesempatan kali ini, saya menunjukkan ketika saya memberi pupuk yang hanya diberikan seminggu sekali. Takarannya sebesar 1 sendok makan. Dan tidak lupa, saya juga memberikan obat hama anti serangga mulai pada minggu ini. Tujuannya simpel saja agar serangga itu tidak mengganggu akar tanaman saya yang bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Minggu keempat. Mohon maaf karena lalainya saya, video minggu ketiga itu terhapus dan saya tidak punya soft filenya gantinya. Dan ini adalah tampak tanaman saya di minggu keempat. Pertumbuhannya cepat sekali, di mana tanaman bertambah tinggi dan daunnya juga mulai lebar. Dan memasuki minggu kelima. Oke, ya pada minggu kelima ini tanaman saya sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata kandungan pupuk itu jelas berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Minggu keenam. Seperti biasanya, saya memberikan perawatan mingguan pada taman saya, yaitu memberikan pupuk sebanyak 1 sendok makan. Sebelumnya saya sudah mengurangi jumlah tanahnya dulu ya, agar tanah di pot itu tidak padat yang menyebabkan nanti airnya sulit menyerap. Serta saya juga memberikan obat hemat di permukaannya. Minggu ketujuh. Tanaman saya sudah mulai tampak segar dan tumbuh subur. Tanamannya semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin bertambah dan segar juga warna daunnya. Inilah tampak tanaman saya minggu ketujuh. Dan ya seperti biasanya saya kembali menaburkan pupuk serta memberikan obat hama di permukaannya. Pupuknya cukup 1 sendok makan saja. Dan obat hamanya sejumput dikit saja. Minggu ke-8. Ya, tanaman saya sudah mencapai umur 8 minggu atau tepatnya 2 bulan umur tanaman saya. Ya, ini tanaman saya. Ini posisinya sudah disiram dengan pestisida dan sudah diberi perawatan mingguan, yaitu pupuk dan juga obat hama. Ini saya tinggal menyiramnya saja. Oke, masuk ke minggu ke-9. Minggu ini adalah minggu terakhir ketika dari dokumentasi saya. Beginilah tampak tanaman saya, sudah tumbuh tinggi dan berdaun lebat berwarna hijau. Ketika konsultasi ke tante saya, beliau mengatakan bahwa tanaman ini sangat subur dan saya dianggap berhasil dalam merawat tanaman selama kurang lebih 2 bulan inilah. Dan ini adalah hasil akhir kegiatan saya. Jadi saya membuat 2 tanaman dan alhamdulillah tumbuh semua. Namun hanya 1 yang saya buat untuk bahan dokumentasi saya di video ini. Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya telah membagikan 2 pengalaman saya tadi. Yang pertama ada percobaan pertama dan terakhir ini tadi adalah percobaan kedua saya. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah bahwa semua tanaman, tumbuhan itu tumbuh dan berkembang, mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Mereka tumbuh dengan bertambah tingginya tanaman, jumlah daun yang bertambah, lalu semakin lebarnya daun, mereka tumbuh dan mereka nantinya juga akan berkembang. Mereka akan
organ-organ dari daunnya semisal itu akan lebih kompleks lagi, lalu akan muncul bunga juga, dan nantinya akan menghasilkan sebuah buah. Itu jadi yang dapat saya pelajari adalah bahwa semua tanaman itu tumbuh dan berkembang, itu yang pasti. Dan yang kedua, semua tanaman itu mulai dari perkecambahan. Ada fase perkecambahan, dari biji berkecambah, lalu muncul tunas, tunas tumbuh, nanti akan jadi sebuah bibit, bibit akan tumbuh lebih tinggi lagi menjadi sebuah tanaman, tanaman akan matang, akan siap untuk berproduksi menghasilkan bunga, dan nantinya akan jadi bakal buah jika itu tanaman berbuah. Itu yang saya ambil dari praktikum ini. Lalu kesan saya selama menjalani praktikum ini adalah dia cukup sulit, perlu ketekunan tinggi, perlu kesabaran tinggi, perlu tanggung jawab yang sangat besar dalam merawat tanaman. Tidak sembarangan orang itu bisa melakukan budidaya tanaman sendiri, karena ya seperti saya bilang tadi, perlu ketekunan tinggi. Kita perlu menggali informasi tentang tanaman apa yang kita tanam, bagaimana cara merawatnya, karena memang berbeda jenis tanaman, bukanlah beda tanaman, beda jenis aja sudah beda perawatannya. Maka dari itu perlu informasi yang kita gali lebih dalam. Lalu perlu tanggung jawab, itu yang pasti, tanggung jawab bagaimana tanaman itu bisa hidup. Kita perlu menyiramnya pagi, sore, memberi pupuk, menyiram pestisida, mengecek apakah ada hama dan lain-lain. Ya, sekiranya itu pengalaman saya ketika saya melakukan kegiatan percobaan budidaya tanaman cabai khususnya. Terima kasih bila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga ujian praktek saya diterima dengan nilai yang memuaskan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.